ada 2 kelas ya, ada kelas 4 dan kelas 5. Nah, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu bersama-sama. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kalian ini ada 2 jenjang tapi jadi 1 kelas? Ya, karena kebetulan ibu guru kelas 4 itu sudah tidak bisa mengajar, sehingga ibu ditugaskan untuk mengajar kalian ya. Karena sebenarnya itu masih ada tugas di kelas 5. Namun begitu, meskipun kalian ini 1 kelas ada 2 jenjang, kalian akan tetap mendapatkan materi sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Untuk kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang lembaga pemerintahan di lingkungan desa atau kelurahan dan juga kecamatan. Sementara nanti di kelas 5 kalian akan belajar tentang NKRI. Silakan dibuka bukunya. Untuk kelas 4 silakan dibuka halaman 45 tentang tentang lembaga pemerintahan di lingkungan desa. Dan kelas 5 silakan dibuka halaman 62 tentang NKRI. Ya. Untuk kelas 5 silakan dibaca dulu ya. Ibu akan berpindah ke kelas 4. Oke. Lembaga pemerintahan sambil dibaca, lembaga pemerintahan di lingkungan kelurahan dan juga kecamatan. Kelurahan bersama dengan desa ya, dipimpin oleh seorang lurah. Lurah itu diangkat oleh pejabat pemerintah. Nah, bedanya dengan kepala desa, jika kepala desa itu dipilih oleh rakyat. Nah, kalau lurah itu dipilih oleh pimpinan daerah ya. Kemudian selain kepala desa ada apa saja ya? Struktur organisasi atau susunan kepengurusan di desa. Oke. Di lingkungan desa kita ada yang pertama ada lurah ya, ini yang paling atas. Kemudian di sini ada sekretaris desa. Lalu di sini nanti dibagi-bagi ada kepala urusan atau kaur kita biasanya. Di sini ada lagi ada banyak ya, ada orkestra dan sebagainya. Nah, nanti di sini masih dibagi lagi menjadi ada beberapa RW. Ya, ada RW, kemudian yang terakhir ada RT. Ya, RT itu yang paling kecil. Ya, kemudian apa saja sih tugas-tugas dari kepala desa itu? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, tugas dari kepala desa itu yang pertama adalah sebagai pemimpin yang paling tinggi pada suatu kelurahan, di mana beliau harus ya, tugas dari kepala desa yaitu ada tugas dari kepala desa yang pertama adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, kemudian melaksanakan pembangunan. Lalu ada lagi yaitu menyampaikan aspirasi rakyat atau warganya di lingkungan kecamatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak silakan dikerjakan dulu tugas di buku ya. Nanti kita akan membahas lagi. Sekarang aku mau berpindah ke kelas 5. Ya, ini untuk kelas 5 sudah dibaca NKRI ya. Apa sih NKRI itu? Ya, NKRI adalah satu negara yang utuh, tidak terpecah-pecah, meskipun wilayah kita itu terpisah dari Sabang sampai dengan Merauke. Ada yang tahu negara kita terdapat berapa provinsi? 28? 30? Ya, negara kita itu ternyata banyak sekali provinsinya ya, ada 38. Nah, sudah terjadi pemekaran, sehingga untuk saat ini yang terdaftar itu ada 38 provinsi. Nah, untuk itu tugas kita sebagai warga itu harus bisa menjaga keutuhan dari NKRI. Kenapa penting sekali untuk menjaga NKRI? Ya, tentunya supaya negara kita tidak gampang dipecah belah oleh negara lain. Persatuan tetap bisa kita jaga, dan tentunya jika persatuan terjaga itu pembangunan juga akan bisa merata. Gitu ya. Kemudian tugas kita sebagai warga, bagaimana cara kita untuk
menjaga atau menunjukkan bahwa kita cinta pada NKRI? Ya, yang pertama, cinta tanah air itu bisa kita lakukan dengan cara kita mengikuti upacara bendera ya. Setiap kali, biasanya kalau di sekolah itu setiap hari Senin. Kemudian juga ketika ada peringatan-peringatan hari besar nasional, diadakan upacara, kita bisa mengikutinya. Yang kedua, menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan, ya, membeda-bedakan teman. Karena Indonesia ini terdapat banyak sekali suku bangsa, suku bangsa ya. Kita tidak perlu membeda-bedakan. Kita tidak boleh membuli teman yang memiliki beda ras. Ya, yang kedua ada menjaga persatuan dan tidak membeda-bedakan teman. Meskipun kita memiliki banyak suku dan mungkin di sini ya kalian ada yang tidak satu suku, ada suku Jawa, ada suku Sumatera misalnya, kita tidak perlu membeda-bedakan, kita tidak perlu mengejek, oh kamu dari suku Sumatera, kamu dari suku Sunda, tidak seperti itu ya. Kemudian taat pada aturan yang dibuat oleh negara. Lalu kita menghargai perbedaan suku, perbedaan agama dan budaya. Kita juga harus saling membantu antar teman atau juga di lingkungan. Ya, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, silakan dikerjakan tugas yang ada di buku ya, nanti kita bahas. Ibu mau pindah ke kelas 4? Ya, yang kelas 4 sudah ya. Kita akan membahas bersama-sama yang kelas 4. Oke. Tugasnya yang pertama ini, siapa nama pemimpin kelurahan? Betul, lurah ya, Pak Lurah. Kemudian yang kedua, siapa nama pemimpin kecamatan? Ya, tentunya Pak Camat. Kemudian sebutkan 2 tugas lurah. Apa saja tadi tugas lurah? Ya, yang pertama ada membina kerukunan warga supaya lingkungan tetap damai, tidak terjadi perpecahan ya. Tidak ada tawuran antar warga. Kemudian yang kedua bisa juga tugasnya membantu Pak Camat. Nah, menjalankan program pemerintahan yang ada di lingkungan kelurahan. Oke, lalu ada lagi yang lain, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebutkan tugas-tugas dari camat. Ya, apa jawabannya? Betul. Yang pertama ada mengkoordinasikan kegiatan kelurahan dan desa, lalu menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kecamatan. Ada lagi yaitu memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Contohnya pengesahan dokumen atau izin itu nanti ditandatangani oleh Pak Camat. Oke, sekarang pindah ke kelas 5 ya. Sudah selesai pengerjaannya? Ya. Sudah ya? Oke. Apa kepanjangan dari NKRI? Betul sekali, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bagaimana sikap kita untuk menjaga? Ya, tadi yang pertama cinta tanah air, kita bisa mengikuti upacara bendera. Kemudian kita menjaga kerukunan, tidak boleh mengejek teman yang berasal dari beda suku ya. Lalu kita juga bisa membantu sesama dan tidak membuat keributan. Baik anak-anak, sekian untuk belajar hari ini ya. Anak-anak kelas 4 kita telah mengenal lembaga pemerintahan di lingkungan kelurahan dan juga kecamatan, dan anak-anak kelas 5 kita sudah belajar tentang NKRI. Ya, sebelum kita akhiri ya, kita mengulang lagi apa yang sudah kita pelajari bersama tadi ya di kelas 5 ya. Dan kelas 4 juga. Ya, sebelum kita akhiri, kita akan mengulang dulu materi yang sudah kita pelajari tadi ya untuk kelas 4 dan juga kelas 5. Siapa pemimpin dari kelurahan dan kecamatan? Ya, ada Pak Lurah dan Pak Camat ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan NKRI? NKRI adalah Indonesia, negara yang utuh, tidak terpecah-pecah meskipun kita terdiri dari banyak sekali provinsi ya. Kemudian, bagaimana cara kita
mengerjakan tugasnya di rumah ya. Jangan lupa belajar juga. Untuk hari ini kita cukupkan sekian, kita kembali